Perseteruan antara Nikita Mirzani bersama Fadel menjadi dari waktu demi waktu semakin memanas ya teman-teman. Kita semua mengetahui awal mula kasus ini menjadi viral akibat anak dari Nikita Mirzani yang mempunyai nama Laura sedang berhubungan dengan Fadel, dan berbagai macam rumor pun terjadi ya teman-teman. Lalu tidak berhenti sampai sana. Setelah Fadel berseteru bersama Nikita Mirzani, Nikita Mirzani juga berseteru ataupun mempunyai masalah bersama pengacara Fadel. Tetapi beruntungnya Dr. Oki berusaha meredakan suasana tersebut ketika Dr. Oki bertemu dengan Fadel dan juga pengacara dari Fadel. Dr. Oki justru memberikan mereka sebuah hadiah untuk perawatan tubuh ya teman-teman. Dan itu terjadi secara gratis. Jadi perseteruan antara Nikita Mirzani bersama Fadel dan juga pengacara Fadel sepertinya mulai tidak memanas. Tetapi bukan berarti itu selesai teman-teman, karena pada saat video ini dibuat, keluarga dari Fadel membuat preskon ataupun sebuah forum untuk memberitahu kepada wartawan bahwa Fadel tidak salah. Dan yang sangat disayangkan adalah ayah dari Fadel bukan meredam suasana yang lagi memanas, tetapi ayah dari Fadel justru menambah api ataupun menambah minyak di kobaran api yang sedang menyala, karena ayah Fadel justru menyalahkan Laura yang datang mempunyai masalah dan membawa masalah, serta Laura datang dalam keadaan miskin ya teman-teman, dan itu diungkapkan dari ayah Fadel. Sangat disayangkan bukan meredam suasana yang memanas, tetapi justru menambah kobaran api yang semakin membesar menyala. Laporin aja. Yang dilaporin siapa? Iya, yang banyak lapornya, yang banyak nih gue katain lagi blow on. Bapaknya juga sempat bilang harusnya berterima kasih karena anaknya gimana? Lagi bapaknya blow on, ngapain terima kasih sama dia, ngapain? Dia bilang juga Coba kalau tuh anaknya laki semua, udah jelek-jelek semua lagi, laki semua lagi. Cuma kalau tuh si Umar punya anak perempuan digituin, pasti gue rasa udah bukan lapor polisi. Seperti biasa kan, keluarganya kan suka gebuk-gebukin orang kan, ya udah digebukin. Kemarin wawancara rasa sama keluarga Fadel bau nggak? Bau nggak? Bau kan? Dan ketika kita melihat respon dari Nikita Mirzani, meskipun hubungan antara Nikita Mirzani bersama anaknya sedang tidak baik-baik saja, tetapi Nikita Mirzani tetap berusaha untuk membela anaknya teman-teman. Itu menjadi salah satu bukti cinta dari Nikita kepada Laura. Memang sangat disayangkan ayah dari Fadel seakan-akan memberi minyak di dalam kobaran api yang sedang menyala. Itu sangat disayangkan. Sampai-sampai ketika ayah Fadel telah bersuara, pada akhirnya Nikita Mirzani memberikan janji kepada publik bahwa ia akan mencari bukti transferan ratusan juta kepada keluarga Fadel, dan ketika itu ditemukan, Nikita Mirzani akan datang ke tempat kediaman dari ayah Fadel. Memang kondisi ini akan semakin memanas ya teman-teman. Tunggu, gue bikin perhitungan sama lo sampai dapet gue transferan banyak ke rekening keluarga lo. Demi Tuhan, gebrak meja dulu. Gua sewa ya mobil pemberat buat robohin rumah lu ya. Lu rekam ini, rekam. Gua sewa bulldozer, mobil bulldozer, gua robohin, gak ada babi bu, gak ada well, gua robohin, lihat ya, tunggu, gak sampai bulan November roboh rumah lu, lihat ya, sampai gua dapetin ya, itu transferan sampai ratusan juta. Gua robohin, gua bikin live di TikTok, gua bikin live di YouTube gua bikin, gua lihat, jangan main-main sama gua. Yang cukup aneh adalah
Ketika ayah Fadil mengetahui Laura hadir di keluarga Fadil dengan kondisi yang bermasalah, kenapa pihak keluarga dari ayah Fadil sama sekali tidak memberikan solusi atau mengajak bertemu Laura bersama ibunya, teman-teman? Atau di satu sisi minimal keluarga dari Fadil bisa menjaga Laura dengan baik tanpa ada ungkapan buruk yang diungkapkan oleh Laura. Karena ketika Laura bersama Fadil, kata-kata kasar sempat diucapkan Laura kepada ibunya, dan itu merupakan hal yang tidak layak untuk diucapkan oleh seorang anak kepada ibunya, teman-teman. Jadi di sini keluarga dari Fadil, kita bisa mengatakan bahwa memang keluarga dari Fadil sangat disayangkan. Kenapa tidak bersikap dewasa ketika mengatasi Laura yang mungkin kabur dari rumah? Itu sangat disayangkan, teman-teman. Sampai-sampai kasus ini yang pada awalnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, pada akhirnya sampai menjadi bahan yang diperbincangkan oleh banyak orang. Lalu bagaimana komentar dari teman-teman? Sebenarnya masalah ini bagi saya masalah sampah, drama sampah. Saya nggak pernah mau ikut-ikut, tidak pernah gubris. Cuma intinya di sini saya menolong anak yang terlantar, yang ditelantarkan. Lillahi ta'ala, saya cuma menolong dan saya beri nasihat. Dari yang tidak pernah puasa dari kecil, ikut berpuasa. Dari yang tidak pernah terawih dari kecil, ikut berterawih. Pada saat waktu bulan Ramadan, di samping itu cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim. Dia ubah sendiri sampai berhijab. Nah, berhijab itu dapat fitnah lagi menutupi amin. Ini kan sudah bukan manusia kalau begini. Mestinya seorang ibu berterima kasih anak berhijab. Anak berapi, tapi tidak terlihat apa-apa. Mestinya berterima kasih, tapi saya tidak berterima kasih dia. Tidak mau. Saya di sini cuma lillahi ta'ala, saya menolong anak yang terlantar. Jadi kalau saya cuma mengharapkan dari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mungkin dari pertolongan saya ini Tuhan juga tidak ngasih pahala kalau seperti anak yang seperti ini. Kalau manusia plastik begini, Tuhan aja difitnah, apalagi orang. Dia merubah-rubah itu udah fitnah. Pencipta Tuhannya itu sendiri difitnah. Jadi jangan main-main sama saya. Saya diinjak-injak, dikorek-korek, yang tidak pernah tahu siapa ini LM ini, siapa nggak tahu saya judulnya apa. Cuma saya lihat anak telantar. Tadi saya nggak mau di belakang layar ini drama-drama sampah sebenarnya. Jadi saya kasih tahu aja demikian.